Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Rekan-rekan yang saya banggakan, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa kemarin saya tidak jadi untuk on air di Radio Marta dan juga online di FKRM karena ada trouble di studio. Maka hari ini sebagai gantinya saya ingin kuliah ringkas. Hari ini insya Allah pembahasan kita tentang bagaimana meraih ketenangan ketika banyak kepanikan karena wabah yang hari ini diinformasikan dengan berbagai banyak media yang kebanyakan saat kita membaca selintas itu banyak yang merasa panik gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba bagaimana sharing saja agar kita merasa tenang tapi tetap waspada, sakinah di dalam wabah ataupun menyikapi wabah virus COVID-19 ini. Perlu kita ketahui bahwa untuk sampai data hari kemarin di Indonesia sudah sekitar 790 yang positif COVID, yang sembuh 31 dan yang meninggal 58 orang. Untuk Jawa Barat ada 73 yang sudah positif COVID-19, yang sembuh ada 5 orang dan meninggal 10 orang. Untuk Tasikmalaya kemarin sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa Tasikmalaya ada 1 orang positif COVID-19. Gitu. Nah, maka dengan hal itu Tasikmalaya Kota ditetapkan sebagai naik dari siaga menjadi KLB. Dan ini sangat harus diwaspadai oleh kita semuanya. Data ini saya ambil dari picobar.jabarprof.go.id/data. Nanti bisa Anda cek data update seperti apa. Nah, rekan-rekan yang saya banggakan bahwa justru yang lebih berbahaya ketimbang bahayanya virus itu sendiri adalah virus kepanikan. Merupakan sebagai sebuah buah dari virus bencana akidah gitu ya. Nah, maka hari ini kita bagaimana bisa selain menghambat virus itu sendiri, virus COVID itu sendiri, bagaimana kita berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjangkit oleh virus kepanikan. Bahkan ada yang cenderung parno atau paranoid gitu. Dekat dengan seseorang yang sehat jadi terlalu khawatir karena kita nggak tahu kan benar nggak dia sehat gitu. Salaman jadi ragu, lihat gagang pintu takut, apalagi kalau ada yang sudah terserang misalnya flu, demam, batuk, itu orang kadang-kadang mungkin banyak juga ya yang parno, yang paranoid. Padahal belum tentu juga itu adalah sebagai gejala dari COVID-19 gitu. Kalau teman-teman ada istilah ODP dan PDP, kita harus tahu itu apa gitu ya. Jangan sampai salah mengartikan, oh ODP seperti apa. Nah, menurut yang saya baca dari webnya tadi, Pico Jabar itu, bahwa
ODP itu adalah orang yang pernah bepergian ke sebuah daerah, ke sebuah negara yang di sana sudah positif COVID-19. Orang yang sudah bepergian atau pernah tinggal di daerah zona merah, itu orang ODP. Dan dia belum menunjukkan gejala-gejala medis gitu. Misalnya ya, pulang dari Cina, itu ODP, meskipun gejalanya belum terlihat secara medis gitu. Artinya belum ada rasa sakit. Itu yang saya baca. Kalau PDP itu adalah orang dalam pengawasan. Kalau PDP pasien dalam pengawasan, artinya sudah sakit. Jadi orang yang ODP pernah tinggal atau pernah berkunjung ke daerah zona merah, baik negara ataupun wilayah ataupun daerah, kota, kabupaten. Kemudian ada gejala medis gitu. Pernah berkunjung ke zona merah, kemudian dia demam, dia flu, dia sakit tenggorokan, ataupun gejala lain yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai gejala COVID-19 ini, maka itu status dari ODP kemudian meningkat dari PDP. Dan kebanyakan penyebaran virus itu adalah itu dari ODP ke PDP. Orang yang pernah berkunjung, orang yang pernah diam di sebuah zona merah, kemudian dia menjadi ODP, pulang kampung, di kampung berbau dengan masyarakat. Nah ini yang kebanyakan menjadi rantai penyebaran virus. Oleh karena itu, kenapa pemerintah menetapkan social distance untuk memutus itu, agar yang ODP tidak terlalu bergaul atau bahkan lockdown di rumahnya gitu. Kalau keluar hanya penting saja, itu memutus rantai penyebaran. Apalagi kalau sudah PDP, sudah itu harus diisolasi. Nah, kita harus tahu. Jadi kalau sekarang kita misalnya, ada seseorang misalnya, tiba-tiba sakit flu, tiba-tiba demam, tiba-tiba batuk-batuk, atau menunjukkan gejala yang seperti orang COVID-19, terkena virus corona. Padahal orang tersebut tidak pernah berkunjung ke zona merah, tidak pernah bertemu dengan orang yang positif COVID-19. Nah, ini saya percaya ini belum tentu, bahkan mungkin bukan sebagai gejala COVID-19 karena Anda tidak pernah berkunjung ke zona merah, tidak pernah bergaul dengan orang yang positif COVID-19. Ya, maka kita nggak usah terlalu paranoid ya. Tenang saja, relax saja. Anda tetap jaga kesehatan, minum yang banyak, vitamin C, vitamin E, buah-buahan dan sebagainya. Upayakan semua asupan itu asupan yang menopang, menyokong agar kita tetap sehat dan meningkatkan imun tubuh kita. Gitu. Nah, jadi ini adalah sebagai sebuah tantangan buat kita ya, agar kita tetap praktek PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Baik, upaya kita yang pertama, teman-teman, tentang ketenangan hati itu adalah kita mengupayakan lahiriah. Jadi dalam bahasa yang lain itu upaya bumi gitu ya. PHBS termasuk adalah upaya lahiriah. Mungkin rekan-rekan tahu ya, proses awal Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Rasul sangat panik. Rasul berguncang jiwanya. Rasul berdebar dadanya, keringat keluar besar. Rasulullah diam di Gua Hiro yang sangat sempit, yang sangat gelap, bertahanus. Tiba-tiba ada sosok makhluk yang memeluknya. Iqra. Dipeluk sampai keras. Rasul ngap gitu ya. Iqra, bacalah. Itu Jibril datang ya. Rasul nggak tahu ini siapa gitu. Peluk oleh Jibril. Iqra.
bacalah. Lepasin. Lagi panik, peluk lagi dengan sangat erat dan keras. Iqra, bacalah. Gitu. Lepasin. Peluk lagi dengan keras. Gitu. Iqra. Rasul mengatakan, ma ana biqari'in, aku tak pandai membaca. Setelah proses itu kemudian lewat, Rasul lari menemui istrinya di rumahnya dengan berguncang jiwanya, dengan sangat panik. Baru kali itu Rasulullah kemudian bertemu dengan makhluk yang aneh yang memeluk erat dirinya dan nyuruh baca. Ini proses awal wahyu. Apa yang Rasul sampaikan? Zamiluni, zamiluni. Selimuti aku. Selimuti aku. Ini adalah proses untuk mereda kepanikan awal. Begitu. Jadi ini upaya lahiriah. Apa yang terjadi pada Rasulullah ketika Khadijah menyelimuti? Khadijah istrinya menasehati. Memberikan penguat. Memberikan ketenangan. Dengan pelukan hangatnya. Dengan nasihat-nasihat lirihnya. Setelah itu, kemudian Khadijah membawa Rasulullah ke pamannya. Itu ya. Ke Waraqah ya bin Naufal. Curhat. Nah ini upaya lahir. Ketika kita sedang panik, di antara upayanya adalah kita harus berganti posisi. Kita kemudian curhat dengan orang terdekat. Tidak boleh kemudian diam diri. Kemudian dia pikirkan sendiri, enggak. Curhat dengan teman yang dekat. Dengan pasangan, dengan istri, dengan suami. Dengan orang tua. Curhat. Karena ternyata secara psikologis, ketika kita panik, kita curhat, maka kepanikan setengah sudah hilang. Dada merasa plong. Pikiran merasa plong karena sudah dikeluarkan panikannya. Jadi itu. Jadi ada upaya lahiriah dulu yang pertama. Agar panik ini kemudian hilang. Artinya gak bisa kita sendirian. Kita perlu teman. Duduk bersama teman. Untuk berbicara. Untuk curhat. Tanda kutip mengeluarkan kepanikan melalui mulut kita. Seperti itu.